Berarti dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat uang boleh, tapi bukan seharga beras 3 kilo, bukan seharga beras yang harganya 30.000, tapi kalau mau zakat pakai uang ya harga seharga 4 kilo kurma atau 200.000 rupiah baru dikatakan sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur-dulur ngopi, salam satu asbak. Pada kesempatan malam ini kita diberi kemudahan untuk berkumpul lagi bersama guru kita Akhinal Karim Ustadz Hamam Nasiruddin selaku Imam Al-Ihsan, menyikapi masalah zakat yang sudah dekat ini. Terjadi kerancuan di masyarakat masalah wujud zakat itu, dari apa dirupakan uang atau dirupakan beras. Sedangkan di dalam mazhab yang Ahlus Sunnah wal Jamaah 3 menganjurkan, bukan menganjurkan, bahkan harus menggunakan makanan pokok setempat. Yang 1 Imam Hanafi membolehkan menggunakan uang, dikonversi ke uang. Tapi dengan konsekuensinya, jika kita ikut mazhab Hanafi, berarti kita harus ikut pula mazhabnya dia, karena beliau menyebutkan kalau nggak salah kurma ya, kurma makanan pokok di zaman Nabi kurma, dan harus satu soknya itu 4 kilo kalau nggak salah. 3,7 ya, dibulatkan 4 kilo kalau nggak salah ya begitu. Jadi kisaran kurma yang kita bikin termurahnya 50.000, jadi 200.000. Apakah itu tidak menyulitkan umat atau bagaimana? Mohon penjelasannya dari Ramam. Masalah zakat ya, ini zakat fitrah terutama ya. Artinya zakat fitrah itu ya semua umat Islam kena. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu kayak dagang, kayak kemudian pertanian, itu dihitung zakat mal. Kalau ini zakat fitrah itu zakatul abdan, zakat diri. Jadi betul-betul semua umat Islam wajib. Beda dengan zakat mal. Kalau punya perdagangan banyak catatan-catatan. Cuman memang betul apa yang disampaikan Mas Gunawan tadi. Bahkan saya sendiri menjelaskan, ya kami ini sebagai santri yang pernah mengkaji detail dalam bab masalah zakat ya. Memang kita di masyarakat tuh, ya masyarakat tidak diwajibkan memahami secara detail kalau masyarakat. Nah kita ini harus memberikan pemahaman secara detail supaya dulur-dulur kita yang mau zakat itu tidak bingung. Memang betul banyak yang bingung ini Mas. Di antaranya ya dulu dia zakat 50.000 cukup karena dianggap sebagai pengganti beras yang nominalnya minimal 2,5. Kalau mazhab Syafi'i mayoritas ulama 2,7. Sekalipun zakat lebih banyak itu lebih baik. Tapi kan ada standarnya, standar minimal. Lah, kalau standar minimal pakai yang dihitung itu pakai beras, ya kan? Karena beras itu sebagai bahan pokok. Ya memang sekitar 45.000. Kalau di Jayapura kan beras paling mahal kan 15.000 1 kilo kan. Berarti anggap 2,5 itu sekitar 45.000. Lah ini semenjak ada viral video menjelaskan kalau mau zakat dengan uang itu boleh, tapi harus yang dirupakan uang itu bukan beras yang dirupakan uang, tapi standar yang dipakai nilai harganya adalah zakat yang dulu pernah Nabi praktekkan, yaitu anggur, kurma, gandum. Ya kan? Anggur kering ya. Contoh begini, urut-urutannya begini. Memang zakat fitrah itu kita sepakatkan hukumnya wajib kan? Di bulan Ramadan boleh mulai awal Ramadan sudah diperbolehkan, walaupun afdolnya di akhir Ramadan. Yang kalau itu sepakat lah, artinya yang di Papua, yang di Sumatera, di Jawa itu sepakat masalah itu. Yang banyak diperdebatkan itu bentuk zakatnya. Kalau uang, terus nilainya yang diuangkan itu apa? Ya kan? Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Gunawan, memang pendapat masyhurnya ulama madhab Syafi'i, ulama madhab
Hambali, madhab Maliki, semua sepakat. Zakat itu adalah qutul balad kalau bahasa hukumnya, makanan pokok daerah. Contoh kalau di Papua kita ini di Jayapura, kalau makanan pokok kita papeda, sagu, maka zakatnya sagu. Ini contoh. Tapi ternyata di Papua kan makan pokok tetap beras. Nasi. Gitu. Mestinya menurut 3 ulama ini kita zakatnya beras. Dan itu masyhur, tidak ada perbedaan pendapat. Artinya ulama sepakat. Sekalipun Imam Hanafi sepakat. Boleh. Qutul balad. Ya, betul balad. Qutul balad disepakati. Yang tidak disepakati kan qimahnya, menilaikan uang dari yang wajib dizakati tadi. Nah, ini yang perbedaan. Contoh begini. Di madhab Syafi'i, madhab itu takarannya saja itu berbeda-beda. Kalau madhab Syafi'i itu mayoritas sudah di kalau di Lirboyo, di Langitan itu ada buku fikih itu sudah dikasih bukan sok lagi ya. Zakat itu kan 1 sok, ya kan? 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu sekitar 7 on. 3 kali makan lah. Ya, 7 on. Itu distandarkan di situ 7 on. Ada yang mengatakan 6 on, tapi yang maksud itu 7 on. Berarti 7 kali 4 2,8. Nah, jadi di Jawa-Jawa itu rata-rata 2,7 sampai 3 kilo. Ya kan? Itu kalau beras. Sehingga di Papua ini betul-betul panitia kalau mengumpulkan beras itu kebingungan, kewalahan. Bisa terhambur, nanti tidak terbagi dalam bahasanya, sehingga rata-rata di Jayapura ini zakatnya pakai uang. Ya, uang ini diperdebatkan. Uang ini standarnya yang kalau menurut 3 madhab tadi pakai uang itu nggak boleh. Nggak boleh. Sampai tahap tidak sah ya. Bisa layutzi kalau di kitab itu layutzi, tidak mencukupi, tidak sah. Sampai tahap itu ya. Sampai tahap itu. Ada pendapat di madhab Syafi'i yang lemah memang. Di kitab Ibnu Katsir juz 2 itu dijelaskan, tapi itu nggak diikuti oleh mayoritas. Yang masyhur yang boleh merupakan uang itu madhab Hanafi, tapi dengan catatan yang diuangkan bukan beras, bukan makanan pokok, tapi yang dirupakan uang adalah dulu Nabi yang zakat itu apa, itu yang boleh. Artinya yang dirupakan uang itu adalah zakat yang pernah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu apa? Apa yang dipraktekkan Kanjeng Nabi? Anggur, kurma, gandum. Dan ini ada ulama yang menjelaskan boleh pakai madhab Hanafi, tapi standarnya madhab Hanafi itu wajib mengeluarkan zakat nisabnya itu adalah 3,7. Nah di Jayapura kan pakai 2,5 beras, ya kan? Ini galau nih orang di Papua ini, sudah biasa bertahun zakat 2,5. Ya sekitar 45.000. Sementara ulama-ulama kita sebagian menjelaskan kalau pakai madhab Hanafi bukan beras yang dinilaikan uang, tapi adalah sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu anggur, kurma, dan gandum. Sementara anggur, tahu kan 1 kilo standarnya 40.000. Ini di Jawa, di sini nggak boleh. Di sini paling murah 50. Paling murah 50. Berarti kalau mau pakai uang, berarti menguangkan anggur, kurma. Ini kurma. Pendapat yang masyhur di YouTube ini. Padahal ya kita terus mengkaji, apakah iya begitu? Memang begitu. Cuman ada yang menjelaskan hanya menguangkan anggur, padahal yang bisa diuangkan, oke lah, beras nggak boleh diuangkan, tapi yang diuangkan adalah zakat yang pernah dipraktekkan Kanjeng Nabi. Itu ada 3, bisa gandum, bisa kurma, bisa anggur kering. Lah oke lah, kalau pakai standar kurma ya mahal, 200.000 mestinya zakatnya kita, karena nisabnya Imam Hanafi di kitab-kitab itu dijelaskan sekitar 3,7. 1 soknya Imam Hanafi itu 3,7. Tapi dilihat lagi, kalau memang yang dirupakan uang adalah kurma ya segitu. Tapi kan ada gandum. Lah saya cek dan kemudian saya taskhih di pendapat ulama itu gandum ini murah. Kalau di Jawa 9.000. Kalau di Papua 12.000. Berarti kisaran 12.000 kali 3,7, anggaplah 4 kilo. 4 kilo gandum berarti
48.000. 48.000 tetap ketemunya sekitar 45 sampai 50. Jadi zakatnya kita di Jayapura yang 45-50 sah. Walaupun yang zakat tidak tahu, tapi hakikatnya dia melakukan zakat menurut mazhab Hanafi sah. Jadi yang diuangkan jangan di apa ini? Kurma saja. Yang bisa diuangkan tuh bisa kurma, bisa gandum, bisa kismis. Kismis mahal memang. Makanya ini bisa difahami ya. Jadi kalau kita yang zakat di Papua yang sekitarnya 50.000 itu sah. Yang mengatakan 200 itu ya iya benar. Tapi yang dihitung adalah pakai harga kurma. Kita bisa pakai harga gandum walaupun tidak boleh pakai harga beras. Zakat kita sudah sah. Bisa dipaham kan? Paham. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin semoga menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Amin.